Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami syukur bahwa Kau ajak untuk bermurah hati, berbagi kepada siapapun dalam bentuk apapun. Karena Allah adalah murah hati, Bapa murah hati bagi kami. Tentu kami untuk tidak menghitung-hitung apa yang telah kami lakukan bagi orang lain. Terpujilah nama-Mu kini sepanjang masa. Amin. Saudara, kita sering mengenal istilah hukum karma. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita buat, entah itu positif atau negatif, kembali kepada kita masing-masing. Dan itu hukum alam. Maka daripada kita membuat yang jelek, yang jahat, yang menjadi bumerang bagi kita, kenapa kita tidak berbuat baik? Sebaik apapun, ya. Sebisa apapun, sekecil apapun. Dan kita tidak menghitung-hitungnya lagi sebagai sesuatu yang akan kemurahan hati kita. Ketika tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu. Ketika tangan kiri memberi, tangan kanan tidak perlu tahu. Dan ini bentuk kemurahan hati Allah. Apakah Allah menghitung-hitung pemberiannya kepada kita? Juga tidak. Dan itulah yang harus kita lakukan pada 3 hal mendasar dari hidup manusia. Berpuasa, berpantang, berdoa, dan bersedekah. Sekali lagi, berpuasa, bersedekah, dan berdoa. 3 hal fundamental dalam semua agama siapapun. Agama apapun. Selalu mencakup 3 hal itu. Jadi, apakah kita berderma? Maka dalam tahun jubileum ini kita juga belajar untuk berderma. Belajar untuk membagikan apa yang bisa kita bagikan bagi orang lain. Entah itu perbuatan kita, entah itu hasil kerja kita, apapun juga. Orang sering menyebut di dalam tradisi orang Kristen, orang Yahudi persepuluhan. Memberikan dengan rela dan ikhlas apa yang telah kuterima bagi orang lain. Beramal. Ya. Dan beramal itu berkasih tidak hanya dalam bentuk uang, dalam bentuk materi, tapi juga beramal dalam bentuk karya-karya, perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan pada orang lain. Kita beramal. Yang kedua, kita berdoa. Jadi sekali lagi, relasi horizontal dan relasi vertikal. Ya, relasi vertikal ini kepada Tuhan. Kita harus berani meluangkan waktu dan harus meluangkan waktu. Bukan karena terpaksa, tapi sesuatu yang kita bisa berikan dengan tulus, ikhlas. Ya, kita berdialog, bersatu dengan Tuhan. Mendengarkan Tuhan berbicara hal-hal rohani dan spiritual. Dan itu menjadi sesuatu kekuatan kita supaya bukan aku yang butuh, tapi Tuhan yang memberikan rahmat kepada kita, memberikan kekuatan, memberikan apa saja yang kita butuhkan. Tuhan terbuka dan selalu memberikan yang terindah kepada kita karena Tuhan murah hati. Ya. Jadi vertikal, horizontal ini ya, kepada sesama kita wajib melakukan apapun yang kita baik bagi sesama kepada Tuhan supaya kita mendapatkan rahmat dan berkat. Ini bukan hanya materi tapi mendapatkan pencerahan, mendapatkan anugerah yang Tuhan berikan. Dan disitulah titik di pusat perjumpaan antara vertikal dan horizontal ini. Ya, vertikal dan horizontal di pusat itulah kita harus berpuasa. Kenapa harus berpuasa? Karena puasa itu menunjukkan kita berani dan bisa mengolah nafsu-nafsu kita. Ya, kita tidak selalu bisa dengan pada Tuhan dengan maksud yang baik. Kita juga bisa aja pamer-pamer. Dengan sesama juga sama. Jadi kita memurnikan intensi kita untuk menjadi tulus, untuk jadi murni, untuk menjadi ikhlas. Di situlah kita bisa melihat apa yang kita harapkan dalam diri kita, yaitu berbahagialah orang yang murni hati, karena mereka akan melihat Tuhan. Apakah pelayanan kepada Tuhan murni? Apakah kepada sesama juga murni? Berbahagialah orang yang murni hatinya. Maka mari kita lihat kemurnian hati kita, ketulusan hati kita.
Bukan demi aku, tapi demi orang lain dan demi Tuhan. Cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama manusia. Dan harus dibarengi dengan disiplin, kerja keras, pemberian diri yang tulus, kemurnian ketulusan hati. Semoga hari ini kita diingatkan kembali akan kemurnian hati, akan motivasi kita. Bukan untuk diriku, tapi untuk sesama dan Tuhan. Tuhan memberkati Anda dan memberkati kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.